Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, perkenalkan nama Ibu Yuzi Emelda SI, Guru Biologi SMA Negeri 4 Payakumbuh. Kemudian untuk asisten labor biologi Ibu adalah Halo, saya Aisyah Hamis sebagai asisten labor dari Yuzi Emelda. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan melaksanakan praktikum respirasi pada serangga. Untuk serangganya kita gunakan adalah belalang yang ada ukuran besar dan belalang yang ukuran kecil. Adapun tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan respirasi pada serangga. Nah, kita mulai untuk alat dan bahannya. Untuk alatnya, yang pertama kristal KOH. Kemudian yang kedua adalah stopwatch. Yang ketiga adalah tabung respirometer. Kemudian yang keempat eosin. Yang kelima adalah vaselin. Yang keenam adalah timbangan digital atau neraca analog kalau tidak ada. Kemudian yang bahannya, yang utama adalah belalang ukuran besar dan belalang ukuran kecil. Kalau tidak ada belalang boleh diganti dengan jangkrik atau yang lainnya seperti capung atau kecoa. Kemudian alat selanjutnya adalah ini bahannya kertas tisu atau kalau tidak ada bisa diganti dengan kapas. Ya, kemudian pipet tetes dan kemudian penjepit. Nah, kita mulai dari untuk cara kerja yang pertama. Yang pertama kita lakukan adalah kita ambil kristal KOH secukupnya, kemudian kita bungkus dengan kertas tisu atau bisa juga kita ganti dengan kapas. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung respirometernya. Nah, setelah itu kita ambil hewan yang kita gunakan yaitu belalang. Belalang ukuran kecil. Sebelum kita masukkan, kita timbang dulu berapa berat belalang tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung respirometer. Nah, setelah itu kita tutup dengan pipa berskala yang ada pada tabung respirometer. Untuk supaya udara tidak keluar masuk, maka kita gunakan vaselin untuk menutup corong tadi. Corong pipa berskala kita tutup dengan vaselin supaya udara tidak keluar masuk. Kemudian kita letakkan tabung tadi pada respirometer secara mendatar. Setelah itu kita ambil eosin dengan menggunakan pipet tetes. Dengan menggunakan pipet tetes sekitar 1 tetes saja. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung respirometer pada skala, kita letakkan pada skala 0. Pada skala 0, dah. Kemudian kita ukur berapa kecepatan atau laju respirasi dari serangga belalang tadi setiap 2 menit selama 5 kali. Jadi waktu yang kita gunakan adalah 10 menit ya. Nanti kita ukur berapa kecepatan respirasinya setiap 2 menit. Nah, kita gunakanlah stopwatch untuk mengukurnya. Gitu juga untuk yang serangga ukuran besar juga kita lakukan seperti itu. Nah, ini yang untuk serangga ukuran besar juga kita ukur berapa kecepatan respirasinya. Nah, kemudian kita masukkan nanti datanya ke dalam tabel pengamatan. Ini tabel pengamatannya. Kita masukkan dalam tabel pengamatan nih. Nah, kita isi nanti setiap 2 menit. Dah.
Untuk bahan diskusi atau pertanyaan nanti adalah yang pertama, apakah peranan dari eosin ini apa peranannya dalam praktikum ini? Yang kedua adalah apakah peranan kristal KOH yang kita gunakan tadi? Yang ketiga adalah bagaimana cara menggunakan respirometer tadi. Dan kemudian yang keempat, bagaimana kita mengetahui bahwa serangga bernapas mengambil O2 dalam praktikum respirasi serangga tersebut. Dan yang kelima, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan respirasi pada praktikum serangga ini. Nah, setelah Baiklah, adapun pertanyaan untuk diskusi pada kali ini yaitu yang pertama, apakah fungsi dari kristal KOH yang kita gunakan? Jadi, fungsi dari kristal KOH yang kita gunakan ini, untuk mengikat CO2 agar tekanan dalam respirometer itu menurun. Jika tidak kita ikat, maka tekanan parsial dalam respirometer itu akan tetap, maka eosin tidak akan bisa bergerak. Akibatnya, volume oksigen yang dihirup oleh serangga atau belalang tidak bisa kita ukur. Baiklah, yang kedua, apakah fungsi dari eosin? Jadi eosin ini adalah sebagai indikator dari oksigen yang terdapat di dalam respirometer tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah cara menggunakan respirometer? Jadi pada respirometer ini terdapat pipa skala, yang mana pipa skala ini memiliki angka-angka yang berguna untuk mengukur volume oksigen yang dihirup oleh serangga atau hewan yang kita gunakan. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengetahui serangga itu bernafas mengambil oksigen dalam praktikum tersebut? Dapat kita lihat dari bergesernya eosin pada pipa skala dalam respirometer ini. Eosin itu warna merah itu akan bergeser. Jadi ini membuktikan bahwa telah terjadi respirasi pada serangga tersebut. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi dari kecepatan respirasi pada praktikum ini? Yang pertama itu adalah besar tubuh. Berat tubuh yang pertama ya. Berat tubuh itu berarti semakin berat tubuhnya, maka semakin besar pula kebutuhan oksigen dan juga kecepatan respirasinya akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua, semakin besar tubuh hewannya, maka kebutuhan oksigennya juga akan semakin banyak dan kecepatan respirasinya juga akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga faktornya adalah kadar oksigen. Kadar oksigen ini juga sangat mempengaruhi dari kecepatan respirasi. Jadi tadi semakin berat tubuhnya, semakin besar tubuhnya, maka kebutuhan oksigennya juga akan semakin tinggi dan kecepatan respirasinya juga akan semakin besar atau tinggi. Jadi kesimpulan praktikum respirasi serangga kita pada hari ini, yang pertama adalah faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kecepatan respirasi pada hewan serangga? Tepatnya kita gunakan sekarang adalah belalang. Yang pertama adalah berat tubuh. Semakin berat tubuh serangga, maka kebutuhan oksigen akan semakin besar, sehingga laju respirasinya juga akan meningkat atau tinggi. Kemudian yang kedua, ukuran tubuh. Semakin besar ukuran tubuh serangga, maka kebutuhan oksigennya juga akan makin besar, sehingga laju respirasinya juga akan meningkat. Yang ketiga adalah kadar oksigen. Kadar oksigen yang rendah, maka frekuensi respirasi makin cepat sebagai kompensasi untuk meningkatkan pengambilan oksigen. Demikianlah praktikum respirasi kita pada hari ini. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.